Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya hadirun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Untayan yang sangat mulia bagi seorang hamba Allah adalah senantiasa mengaturkan ribuan terima kasih kepadanya dengan seraya mengaturkan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan lafaz kalimat tahmid, hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin banyak kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semakin banyak kita mengutarakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah, maka mudah-mudahan hati kita, diri kita, perilaku kita senantiasa kita pasrahkan segalanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita akan semakin dekat dengannya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan berbagai ketaatan dengan tulus ikhlas mengharapkan segala ridho dan rahmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Maka mudah-mudahan hari demi hari syukur kita menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat yang ada dalam diri kita. Ahlu syukri, ahlu ziyadati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsinya, orang yang pandai bersyukur, maka dia adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin senyuma yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak kepada kita sekalian untuk terus-menerus mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, meningkatkan segala ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seyogianya kita mengharapkan kemuliaan yang Allah berikan untuk kita. Kalau kita sudah dikategorikan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tutur kata kita, perilaku kita, langkah kaki kita akan senantiasa mendatangkan berbagai kebaikan dan kemaslahatan yang senantiasa kita jalankan. Kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara, maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa diberikan kemuliaan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, ahlu taati, ahlu karomati. Orang-orang yang senantiasa berada dalam ketaatanku, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari. Oleh karenanya, kalau kita ingin mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengannya, semakin memperbanyak ketaatan kita kepadanya, maka mudah-mudahan kemuliaan akan senantiasa kita dapatkan. Menjalankan segala kewajiban, menjauhkan segala bentuk kemurkaan, dosa dan kemaksiatan, maka mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang mendapatkan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya yang berbahagia, dewasa ini kita sering dijumpai dengan fenomena-fenomena kehidupan manusia yang terkadang menggemparkan. Susah sedikit, galau sedikit, manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya segala perbuatan, perkataan tak mudah dikontrolnya. Mudah untuk mencelakakan orang, mudah menyakiti saudaranya. Bahkan tidak sedikit
yang tega menyakiti darahnya sendiri atau bahkan mungkin keturunannya, atau bahkan mungkin karena saudara-saudara kita yang di luar sana karena merasa terhimpit daripada ekonominya, sulit didapatkan, pekerjaannya juga belum kunjung didapatkan, sehingga tidak sedikit orang yang karena keterbatasan ekonominya membuat dirinya semakin galau, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, banyak manusia pun juga dengan nikmat yang Allah berikan, dengan harta yang melimpah, rumah megah, kendaraan mewah, tapi tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya masih juga galau dan sulit mengontrol di dalam ketenangan di dalam hatinya. Maka tiada lain ini karena satu penyakit di dalam dirinya, yaitu penyakit hati. Sumber kehidupan, sumber ucapan dan perilaku manusia berangkat dari hati seseorang. Ketika hatinya bersih, hatinya tulus, mudah menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, kemudian dia menyebut nama-nama Allah dan mendirikan salatnya. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa kokoh mendirikan salatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya akan terpikat, hatinya akan senantiasa terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang senantiasa mengikatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah orang yang paling beruntung, orang yang paling sukses di antara orang-orang yang lainnya. Maka ketika hatinya bersih, hatinya tersinari, maka tidak akan mungkin dia mudah emosi, tidak akan mungkin dirinya galau, susah berkepanjangan, walaupun ekonominya masih sempit, pekerjaannya juga mungkin masih sedikit, tapi ketika hatinya luas, bersih, menerima kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan senantiasa meyakini bahwa semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir yang dialaminya akan senantiasa dijalaninya dengan sebaik-baiknya. Maka hamba ini akan menjadi hamba yang qanaah, yang menerima daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin selanjutnya yang berbahagia, Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan dalam sebuah hikmahnya dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, di antara tanda-tanda matinya hati manusia karena dirinya tidak memiliki rasa kesedihan tatkala tidak mampu melakukan ketaatan. Di antara tanda-tanda matinya hati manusia ketika dirinya melakukan sebuah kesalahan dan tidak ada rasa penyesalan. Dua kategori yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Tidak ada kesedihan sedikit pun ketika tidak melakukan ketaatan, tidak ada rasa penyesalan ketika melakukan sebuah kesalahan. Hadirin selanjutnya yang berbahagia, berapa banyak manusia yang melakukan kesalahan tanpa dosa, tanpa merasa susah, tanpa merasa menyesal. Apakah melalui lisannya, apakah melalui dengan tangan dan jari jemarinya, atau dengan langkah kakinya. Dewasa ini kita jumpai yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, mimma katabat aydihim, karena sebab tangan-tangan mereka. Zaman now, saat ini, digitalisasi berada di hadapan kita. Gadget selalu berada di genggaman kita. Tidak mudah mengendalikan jari jemari kita. Maka ketika kita mengendalikan
tulisan-tulisan yang akan mengakibatkan keburukan, maka berbahagialah kita karena kita mendapatkan cahaya yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa tulisan itu adalah tulisan yang tidak ada manfaatnya atau bahkan mengundang konflik dan perpecahan, maka dia akan senantiasa menyesali perbuatannya, menyesali tulisannya, kemudian buru-buru dia hapuskan. Maka beruntunglah orang ini mendapatkan cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Jumat yang berbahagia, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti bila mengatakan dalam sebuah penjelasannya, siapakah di antara manusia yang minim digoda oleh syaitan? Siapakah manusia yang paling minim dipengaruhi oleh syaitan? Maka hadirin Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menjabarkan siapa manusia yang sulit digoda oleh syaitan. Khatib sampaikan dalam muqaddimahnya surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka 'alaihim sultan. Hamba-hambaku yang bagaimana? Orang-orang yang beriman. Imam Suyuti, Imam Mahali mentafsirkan ayat ini, inna ibadi, dalam kitabnya Tafsir Jalalain, adalah al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mudah digoyang, tidak mudah dipengaruhi oleh syaitan. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikuti bujuk rayuan syaitan. Ulama hikmah mendefinisikan ibadi, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, bukan sekedar seorang hamba Allah, tapi hamba Allah adalah yang dimaksud yang memiliki sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan wasful ubudiyah, orang yang memiliki sifat kehambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehambaannya hanya kepada Allah, mengharapnya hanya kepada Allah. Maka di dalam konsep Al-Quran, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan, yang pertama adalah abdan lillah, menghambakan dirinya kepada Allah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya hanya karena Allah, sedekahnya hanya karena Allah, puasa, bacaan Qur'annya, ibadah-ibadah yang lainnya baik secara mahdo maupun ghairu mahdo, secara langsung dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dengan sesamanya, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kepala rumah tangga, dia pergi pagi-pagi pulang malam mencari mengais rezeki. Dia niatkan mencari nafkah hanya karena Allah. Diniatkan untuk menghidupi, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang guru yang mengajar, mendermakan ilmu-ilmunya kepada para santri dan murid-muridnya hanya karena Allah. Seorang jamaah yang mencari ilmu, yang senantiasa meraih kemanfaatannya, diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia yakini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Dzariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Jumat yang berbahagia, mari kita hadirkan segala bentuk ubudiyah kita, segala bentuk aktivitas ibadah kita
hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan inilah yang akan mendatangkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan yang Allah berikan untuk kita sekalian ketika kita betul-betul sepenuhnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih dan Allah anugerahkan kita dengan kemuliaan yang Allah berikan untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin senyum yang berbahagia, konsep yang tercantum di dalam Al-Quran tentang kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah abadan idza shalla. Seorang hamba yang ketika sholatnya senantiasa dijadikan sebagai cara dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat menjadi medianya ketika berkomunikasi dan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan sholat, sudah seyogianya kita hadirkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berupaya dan berharap setiap sholat-sholat yang kita dirikan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hadirkan yang ada di pandangan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah perbuatan yang akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka mudah-mudahan sholat yang kita lakukan, sholat yang kita dirikan secara berjamaah, sholat yang kita lakukan di masjid yang mulia ini, senantiasa Allah berikan kita keistiqomahan dan Allah berikan kita kemudahan untuk melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat-sholat yang kita dirikan. Dan semoga sholat yang senantiasa kita dirikan Allah terima sebagai amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah agar supaya hati kita terus terpaut kepada Allah dan sholat yang kita dirikan betul-betul menjadikan kita sebagai manusia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyebutkan nama Allah, kemudian kita melaksanakan sholat, niscaya kita akan semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan doa dan sholat-sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabbana, kami menengadahkan kedua telapak tangan kami. Kami menyadari betapa banyaknya kesalahan kami atau bahkan penyesalan yang terus kami lakukan kepadamu ya Allah, menandakan kami menyadari betapa banyaknya kesalahan dan kealpaan yang telah kami lakukan. Oleh karena ampuni kami sekalian ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami yang telah terbujur kaku di alam barzahnya. Senantiasa Engkau anugerahkan kenikmatan di alam kuburnya. Engkau terangi alam barzahnya.
Engkau terima seluruh amal ibadahnya, Engkau angkat derajatnya. Orang tua kami yang masih ada ya Allah, ayah dan bunda kami, Engkau senantiasa panjangkan umurnya dalam keberkahan di sisa-sisa usianya. Engkau berikan kesempurnaan di dalam melaksanakan ibadahnya. Istri anak-anak kami Engkau ampuni kepada mereka semua ya Allah. Saudara-saudara kami mukmin mukminat, muslimin dan muslimat. Allah ya Rabbana, hadirkan kepada kami rezeki yang luas, halal berkah dan manfaat. Agar senantiasa Engkau jadikan kami hamba-Mu yang paling dermawan di antara saudara-saudara kami yang lainnya. Ya Allah ya Rabbana, jadikan kami hamba-Mu yang penuh dengan keistiqomahan. Istiqomah menunaikan sholat di waktu malam maupun siang, di waktu pagi maupun sore. Ya Allah ya Rabbana, istiqomahkan kami dalam membaca Al-Quran, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau biarkan lisan ini menyebut nama-nama selain-Mu. Kau bautkan kami dengan terus menyebut nama-nama-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.